karena mereka tidak disibukkan lagi dengan administrasi kepegawaian. Jadi tidak ada keributan dan kesibukan untuk mengurus administrasi kepegawaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi undangan mendadak yang kami lakukan untuk sedikit menjelaskan mengenai permasalahan skema P3K yang akhir-akhir ini menjadi berita di media massa. Kami mengidentifikasi banyaknya kekurangan guru yang terjadi secara nasional. Di banyak daerah, banyak sekali sekolah-sekolah yang masih belum mendapatkan guru secara utuh. Pemerintah berencana untuk melakukan rekrutmen 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021 ini. Kesempatan ini, 1 juta guru ini, terbuka bagi para guru honorer, termasuk di dalamnya guru honorer kategori 2 atau THK 2. Mereka bisa mendaftar dan mengikuti ujian seleksi guru PPPK yang diadakan pada tahun ini. Rencana dan persyaratan ini juga telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan sasaran utama reformasi birokrasi itu telah tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Yang di dalamnya sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, maka setiap kebijakan, setiap program, setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi ini harus diarahkan untuk mendukung hasil terjadinya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Nah, untuk itu aparatur sipil negara sebagai penggerak utama birokrasi tidak terkecuali yang ada di dalam birokrasi saat ini, tapi juga yang akan direkrut, harus mampu mencapai peningkatan kualitas layanan tersebut. Jadi ini sebagai suatu kriteria bagi pola rekrutmen untuk semua yang akan direkrut menjadi aparatur sipil negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, disebutkan bahwa aparatur sipil negara, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan State Civil Apparatus, itu terdiri dari pegawai negeri sipil, civil servants, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau government workers. PNS dan PPPK ini memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang setara dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pembagian skema kerjanya, PNS ini lebih kepada atau difokuskan untuk pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial. Sedangkan untuk PPPK ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong terjadinya percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah. Jadi PPK ini bukanlah
tenaga kontrak biasa. Dia adalah aparatur sipil negara yang memiliki profesionalisme. Merujuk pada sistem manajemen ASN di hampir semua negara maju, yang juga membagi ASN-nya menjadi dua, civil servants dan government worker, maka PPK ini lebih dikhususkan untuk merekrut tenaga profesional jabatan-jabatan tertentu. Jadi misalnya kita membutuhkan guru besar dalam suatu kompetensi tertentu yang tidak kita miliki. Maka dengan skema PPPK ini kita bisa merekrut guru besar langsung pada posisi guru besar yang memiliki kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi tidak harus melalui rekrutmen awal dari bawah, dari dosen pertama, dosen muda, kemudian menjadi lektor, dan baru guru besar. Nah, PPK ini adalah dimaksudkan untuk seperti itu. Jadi dia bukan pegawai biasa, dia adalah pegawai profesional yang memiliki status aparatur sipil negara. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020, terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK. Antara 147 jabatan fungsional ini, di dalamnya juga adalah jabatan guru, jabatan fungsional guru. Jadi guru ini satu di antara 147 jabatan fungsional yang bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk tahun ini, kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru ini disebabkan terjadinya kekosongan guru di banyak daerah. Dan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini selalu diangkat oleh pimpinan daerah kepada kami di pusat. Banyak sekali pimpinan daerah atau pejabat pembina kepegawaian yang menghendaki bahwa tenaga honorer guru dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Nah, jadi 1 juta orang ini termasuk di dalamnya adalah tenaga honorer. PPK ini akan memperoleh hak yang sama dengan ASN. Hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan sama besarnya dengan yang diterima PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan yang sama. Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPK diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPK. Pengadaan guru dengan skema PPK 1 juta ini sudah dilakukan kajian sejak lama. Terkait dengan perencanaan dan pengadaannya, telah dilakukan koordinasi yang intensif antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, serta pemerintah daerah. Kebijakan ini dinilai akan mempermudah manajemen guru dan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Untuk hak-hak PPPK lainnya, hak dan perlindungan, mereka memiliki hak yang sama dengan PNS, seperti hak cuti, hak untuk pengembangan kompetensi. PPK juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS sebagaimana tercantum pada pasal 22 dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Kelebihan lain dari sistem PPPK
ini adalah pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun, seperti yang berlaku bagi PNS. Seseorang, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengisi jabatan PPK pada posisi yang diinginkan. Dengan rencana rekrutmen melalui skema PPPK ini, seorang calon PPK tidak harus memulai karir dari bawah. Hal yang berbeda antara PNS dan PPK adalah sistem pensiun yang ada sekarang ini belum diberikan kepada PPK. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan PPK memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun PSUGO atau manfaat pasti menjadi fully funded atau iuran pasti yang sekarang ini sedang dibahas dalam PP-nya yang mungkin akan segera ditetapkan. Dan jaminan hari tua ini tidak terdapat perbedaan kesejahteraan yang signifikan antara PNS dan P3K. Namun kami masih harus menunggu peraturan pemerintah untuk pensiun dan jaminan hari tua ini diberlakukan. Badan Kepegawaian Negara pada saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN, RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk terus menjaring masukan dari berbagai pihak sebagai dasar dalam mengambil kebijakan agar para guru dapat memperjelas statusnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi dari status honorer menjadi status ASN. Hingga saat ini tidak tertutup kemungkinan bagi pemerintah untuk tetap membuka formasi CPNS untuk guru. Namun ini dilakukan secara terbatas guna menjamin keberlangsungan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan keberlangsungan pendidikan di sini adalah bahwa di sekolah ini diperlukan posisi manajerial yang harus diisi guru PNS. Dan untuk itu, ke depan pemerintah tetap akan membuka sesuai dengan kebutuhan dari posisi manajerial yang kosong di sekolah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini.